Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dalam surah Al-Mursalat itu ada sumpah dan ada syarat. Artinya apa? Ada sebahagian ayat itu disumpahi oleh Allah dan sebahagian itu diberikan syarat. Jadi kalau syarat itu begini, ada jumlah mahzuf di situ. Apabila terjadi begini maka hasilnya akan begini. Itu jumlah syartiyah namanya. Jadi makanya pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas wa idzar rusulu uqitat. Kalau seandainya rasul itu nanti dikumpulkan, makanya nanti ada yang mengatakan dua kelompok liyaumil fasl. Ada yang mengatakan nanti kelompok yang dimasukkan ke dalam surga dan masuk kelompok ke dalam neraka, dua kelompok. Ada yang mengatakan bukan dua kelompok tetapi tiga kelompok. Kelompok yang ketiga adalah kelompok rasul. Maka ayat ini dijamak dengan bukan rasul tetapi rusul. Rusul itu apa? Lebih daripada satu. Maka uniknya Al-Quran, kalau disebutkan ar-rasul itu khusus untuk Nabi saja, Nabi Muhammad saja. Kalau disebutkan an-nabi, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ayat itu tidak ada lain kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebutkan ar-rusul jamak itu untuk semua rasul. Jadi ini begitu juga. Semua rasul itu nanti akan dikumpulkan dan dipertemukan dengan umat-umatnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita lanjut kajian kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzar rusulu uqitat. Jadi makanya di dalam tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi mengatakan jumi'at ar-rusul ma'a qaumihim. Jadi rasul itu akan dikumpulkan dengan kaumnya masing-masing. Untuk apa dikumpulkan? Inilah yang dikatakan di dalam tafsir Al-Baydawi ketika dibangkitkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh itu dikumpulkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Nabi Nuh sebagai saksi kalau Nabi Nuh sudah berdakwah. Makanya Allah bertanya kepada Nabi Nuh, hal ballaghta, apakah kamu sudah menyampaikan dakwah wahai Nuh? Pengikut kok cuma 83 orang saja. Dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam, ballaghtu, saya sudah sampaikan dakwah ya Rasulullah. Ya Allah, sudah saya sampaikan dakwah. 950 tahun saya berdakwah. Akhirnya Allah bertanya kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ditenggelamkan oleh Allah, hal balagha Nuh, apakah Nuh sudah mendakwahi kalian? Mereka mengatakan tidak. Nuh tidak pernah mendakwahi kami. Kalau pernah mendakwahi kami, mana buktinya? Mana bukti fisiknya? Ya, kamu mang Nabi Nuh memang. Kemudian Allah bertanya kepada Nuh, mana buktinya Nuh? Kamu sudah berdakwah? Nabi Nuh agak susah sedikit menjawabnya. Akhirnya Nabi Nuh teringat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Saya punya saksi fisik, yaitu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pengikut Nabi Nuh semua mereka merasa apa? Masa saksinya pengikut Nabi Muhammad? Kenapa bisa saksi dia sedangkan kami yang duluan lahir? Bagaimana dia menjadi saksi terhadap kami? Akhirnya apa? Pengikut Nabi Muhammad dia membawa Al-Quran. Al-Quran dia bawa Al-Quran. Ketika dia bawa Al-Quran, inilah yang dikatakan dengan ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita sekarang salah memahami ummatan wasatan.
Sebagai mengatakan umatan wasatan. Kita tanya kipan umatan wasatan, pokoknya dengar-dengar. Dan tanya kipan dengar-dengar, pokoknya dengar lah. Namanya saja umatan wasatan. Saya tanya lagi kepada kelompok lain, bagaimana menurut pandangan saudara umatan wasatan? Jangan lebih-lebih sekali lah. Baik berat-berat tak ibadah, baik bicu-bicu ibadah. Kita masalah ibadah bukan masalah banyak dan sedikitnya, tidak. Ibadah itu masalah nilai. Tidak ada masalah kita beribadah sedikit tapi nilainya luar biasa. Ya. Untuk apa lagi kebun raya kebun sampai berapa ton, tapi harganya itu lebih murah dibandingkan seekor burung kecil yang nilainya luar biasa. Bisa 1 miliar. Ikan begitu juga. Bisa 1 miliar harganya. Kenapa? Karena nilai. Jadi ibadah begitu juga. Ibadah bukan masalah banyak dan sedikitnya, tidak. Nilainya. Untuk apa banyak tak punya nilai? Lebih bagus sedikit tapi punya nilai. Sedekah begitu juga. Untuk apa banyak sedekah tapi tak punya nilai? Lebih bagus sedikit tapi punya nilai. Untuk apa badan hebat sekali tapi tak punya nilai? Hana nilai dan nyawa. Tetapi lebih bagus nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang sahabat itu, bukan sahabat pun dia. Kenapa? Karena dia tidak ketemu langsung dengan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Dia cuma lewat-lewat saja, sehingga sahabat mengatakan pemuda itu orang biasa-biasa ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, oh jangan sembarangan kamu, nilai dia luar biasa. Orangnya memang biasa, rambutnya compang-camping, pakaiannya biasa-biasa, tapi orangnya luar biasa. Sekali dia berdoa kepada Allah, maka doanya akan diaminkan oleh para malaikat. Dia sudah terkenal di langit oleh para malaikat. Nilai dia luar biasa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi umatan wasatan adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi saksi di antara Rasul dan kaumnya yang ribut. Ya. Maka dikatakan umatan wasatan. Kenapa umatan wasatan? Ketika itu umat Nabi Muhammad membawa Al-Quran, dia baca semuanya. Ini saksinya kalau Nuh berdakwah. Salah satunya kan dalam surah Nuh. Dakwah Nabi Nuh itu bukan dalam surah Nuh saja, ada beberapa surah. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, semua dibaca. Bagaimana perangai kaumnya juga dibacakan dalam Al-Quran itu. Sehingga pengikut Nabi Nuh mengatakan, itu apa yang kamu baca itu? Kok seperti yang kami alami? Apa itu? Mereka mengatakan, inilah Al-Quranul Karim. Jadi makanya umatan wasatan adalah umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah lepas hidupnya dengan Al-Quranul Karim. Hana punya pegah katanya umatan wasatan menyahantan baca Quran. Dan pegah lun umatan wasatan tapi tidak pernah baca Al-Quran. Saya umatan wasatan tetapi tidak pernah membaca, mengamalkan dan mentadabbur Al-Quran. Apa ya pegah? Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya umatan wasatan adalah sebagai umat penengah. Sesuai dengan ayat itu. Ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi umat yang menjadi saksi di antara Rasul dan umatnya yang ribut satu sama lainnya. Rasul mengatakan saya berdakwah, saya sudah berdakwah. Kaumnya mengatakan kamu tidak pernah berdakwah. Maka buktinya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka kalau ada orang yang Quran tidak pernah dipegang, Quran tidak pernah dikaji, jangan pernah mengatakan dia adalah ummatan wasatan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini wa idzar rusulu uqitat. Uqitat itu berasal dari kalimat waktun. Arti waktun apa? Nanti dalam kan satu hari khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Seorang berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun. Selang di antara 50.000 tahun itu ada waktunya nanti Rasul itu akan dipertemukan dengan umatnya. Ini maksudnya dengan uqitat. Ya. Ini sama seperti dunia itu sifatnya mata'ul ilahin wa mata'nahu ilahin. Apa maksud hin di situ? Hin itu dalam tafsir Al-Qurtubi, hin itu ada batasnya. Sehebat apapun seorang di dunia ini ada batasnya. Ya, oh dia hebat sekali, ada batasnya juga. Oh dia kaya sekali, ada batasnya juga. Oh jabatannya hebat sekali, ada batasnya juga. Tetapi yang tidak punya batas adalah surga dan neraka. Yang ada batas emang. Karena sudah terakhir, sudah finish. Jadi artinya ketika final kehidupan di ini kan ada batasnya Pak. Ya ada batasnya. Jadi artinya seorang final sampai finish. Sehebat apapun seorang itu dia akan berakhir. Ya. Jadi di dunia ini begitu juga. Ada finish, ada start, ada finish. Dia dilahirkan ke dunia kemudian meninggal. Kemudian setelah itu dia hidup di alam baru lagi, di alam barzakh.
Ada batasnya juga. Sampai kapan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika seorang berada di padang mahsyar, ada batasnya juga. Kapan? Ketika dia dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Setelah berada dalam surga dan neraka, nyan hanalim khalidina fiha. Makanya Imam Asy'arawi mengatakan, surganya Nabi Adam itu adalah bukan surga jannatul khuldi, bukan jannatul khuldi, tetapi jannatul tajribah. Jannatul khuldi adalah surga yang didapatkan oleh seorang yang sudah berakhir, terakhir ya, setelah dia dibangkitkan di padang mahsyar dan dia dimasukkan ke dalam surga, itulah surga jannatul khuldi namanya. Sedangkan Nabi Adam tidak. Artinya apa? Kehidupan dia itu ada akhirnya di dalam surga tajribah. Dia masuk ke situ. Kalau di dalam tafsir itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Adam berada di dalam surga itu sa'atan minan nahar, hanya beberapa waktu di siang hari. Maka kata Imam Ibnu Katsir, kalau waktunya itu disesuaikan dengan waktu dunia, mi'ah wa thalathina sanah, 130 tahun Nabi Adam berada di dalam surga tajribah. Artinya cuma beberapa waktu saja. Maka kalau kita ada umur 130 tahun, yang hana trip, dah begatrip nah, hana trip 130 tahun. Apalagi 50 tahun, apalagi 60 tahun, apalagi 70 tahun. Itu waktu yang singkat sekali. Makanya mereka itu melihat ini waktu yang lama. Allah mengatakan wa narahu qariba, waktu itu dekat sekali. Kalian saja yang menganggap waktu itu jauh. Kenapa? Karena sudah lalai, Pak. Lalai, Pak. Gharratumul hayatud dunia. Lalai nginyo. Makanya sang-sang apa pun nanti. Trephan. Lalai nginyo. Nanti waktu mau meninggal baru ingat, oh ya Allah, salat belum, puasa belum, ibadah belum, maksiat selalu, ini buat ini selalu, baru ingat ya. Makanya seperti yang Imam baca tadi, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami baru yakin ya Allah. Kenapa yakin? Kami lihat sendiri ya Allah. Kami baru yakin ya Allah. Kami dengar sendiri ya Allah. Ya. Dengar apa maksudnya? Mereka mendengar teriakan neraka, mereka dengar langsung sendiri. Absarna, mereka melihat. Apa yang mereka melihat? Yang mereka lihat adalah huru-hara di padang mahsyar itu macam-macam orang. Ada yang jalan dengan tangannya, ada yang jalan dengan kepalanya, ada yang enggak punya apa-apa, kaki dan tangan, ada yang telanjang gitu saja, ada yang dilihat dipakaikan baju oleh Allah, ada yang tenggelam dengan keringatnya, macam-macam di situ. Jadi maka mereka mengatakan absarna, kami langsung melihat ya Allah. Maka oleh karena itu kembalikan kami farji'na na'mal salihan inna muqinun, baru kami yakin. Maka Allah mengatakan dulu kenapa tidak yakin? Karena yakin awalnya. Kenapa sekarang baru yakin? Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini yang dinamakan dengan wa idzar rusulu uqitat. Jadi uqitat itu kalau dalam tafsir Jalalain jumi'at liwaqtin. Dia dipertemukan dengan rasulnya dalam waktu tertentu sebentar saja. Ya, setelah dipertemukan, Allah ketika itu bertanya kepada rasul-rasul ini apakah kalian sudah mendakwahi mereka? Itu saja sebagai saksi, sebagai saksi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat dibacakan oleh sahabatnya, wajina bika ala haula'i syahida, Nabi Muhammad selalu menangis. Ditanya kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah sebagai saksi nanti di padang mahsyar. Setiap rasul menjadi saksi kepada umatnya, dan kemudian Allah mengatakan wajina bika ala haula'i syahida. Kamu juga menjadi saksi bagi umatmu ya Muhammad. Apakah mereka saya masukkan ke dalam surga atau saya masukkan ke dalam neraka? Kamu jadi saksi bagi mereka. Artinya apa? Kan sudah saya berikan peringatan, kata Allah. Artinya Allah tidak menzalimi makhluk itu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, sebenarnya Allah mau hambanya itu, tidak mau hambanya kufur. Wala yarda li ibadihil kufur. Tidak mau Allah hambanya itu kufur, tidak mau. Semua maunya masuk ke dalam surga. Semua diajarkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada pembahasan yang lalu atau kapan, mungkin bukan di sini, Allah mengatakan fa'adainahun najdain, kata Allah, saya berikan kalian dua jalan, saya ajarkan kalian kebaikan-kebaikan, pergi salat, pergi ini, buat kebaikan, jangan omongin orang lain, jangan ambil punya orang lain, saya ajarkan kebaikan kepada kalian, hasilnya begini, kata Allah. Kemudian Allah katakan lagi fa'adainahun najdain, saya ajarkan kejahatan. Rupanya kejahatan diajarkan juga oleh Allah. Allah ajarkan kepada kita, kalau kamu berbuat maksiat, hasilnya begini. Kamu berzina, hasilnya begini. Kamu korupsi, hasilnya begini. Maka Allah katakan, falaqtahamal aqabah.
Kenapa tidak pilih yang baik-baik? Kenapa yang jelek kalian pilih, kata Allah. Ini kan sudah diberikan kesempatan. Artinya yang salah siapa? Manusia itu sendiri yang pilih yang jelek-jelek. Kai itu pun nyambruk tapi pilih sin. Kai itu pun zina itu fahisyah tapi dia pilih juga. Sudah tahu menzalimi orang lain tidak bagus, dia pilih juga. Maka Allah katakan falak tahamal akabah. Ini fa tafriq namanya. Jadi arti fa tafriq apa? Dari sekian banyak itu, kenapa kalian pungkiri? Kenapa tidak mau pilih yang baik-baik? Memang yang baik-baik itu susah, kata Allah. Susah itulah namanya akabah. Akabah itu kalau di dalam kajian Imam Al-Ghazali, di dalam kitab beliau Minhajul Abidin yang sudah disarah oleh Sirajul Talibin, setiap ada yang susah-susah itu Imam Ghazali mengatakan akabah. Ya, lihat nanti kitab beliau Minhajul Abidin. Akabah taubat, akabah ibadah, akabah sabar, akabah, selalu menggunakan kalimat akabah. Akabah ini ibarat sebuah bukit. Seorang yang bertaubat itu ibarat dia naik ke atas bukit, berat sekali, Pak, berat sekali. Seorang yang bersabar itu ibarat naik ke atas bukit, berat sekali, Pak. Seorang yang akan berjamaah itu ibarat naik ke atas bukit, berat sekali. Maka Allah katakan falak tahamal akabah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian tahu enggak apa itu akabah? Apa itu falak tahamal akabah? Mau tahu enggak kalian apa itu kebaikan-kebaikan? Salah satunya kata Allah. Ini satu saja kita ambil karena kita bukan membahas ayat itu. Fakkur akabah. Fakkur akabah di dalam tafsir manapun tidak dipungkiri kalau fakkur akabah membebaskan budak, ya. Fakkur akabah membebaskan budak. Pertanyaannya, kalau seandainya ayat itu membebaskan budak, berarti kita tidak bisa lagi membebaskan budak, ya kan? Ceritanya fakkur akabah, buatlah kebaikan, salah satunya apa? Bebaskan budak. Kalau membebaskan budak, ayat itu khusus untuk membebaskan budak, berarti ayat itu tidak cocok untuk zaman sekarang. Kenapa? Budak tidak ada lagi. Saya cari-cari di dalam tafsir, Pak, Jalalain tidak ketemu juga. Jalalain tetap mengatakan itu membebaskan budak. Dalam tafsir Sawi tetap mengatakan membebaskan budak. Di dalam tafsir Qatadah tetap membebaskan budak. Ibnu Katsir membebaskan budak. Al-Qurtubi membebaskan budak. Semua membebaskan budak. At-Tabari membebaskan budak. At-Tabari adalah salah satu tafsir bil ma'thur yang hebat dengan hadis-hadisnya. Tetapi beliau tetap mengatakan itu adalah membebaskan budak, kata beliau. Ibnu Qayyim Al-Jauzi membebaskan budak juga. Sya'rawi, imam hebat, beliau mengatakan juga membebaskan budak itu adalah amal yang paling hebat. Kemudian ada dalam tafsir As-Sa'di gitu juga, Sa'di, beliau mengatakan itu membebaskan budak. Tafsir Sawi membebaskan budak. Saya yakin kalau itu ada kalimat lain yang Allah inginkan dari fakkur raqabah. Akhirnya ketemu di dalam tafsir Ibnu Arabi. Apa kata Ibnu Arabi? Fakkur raqabah, bebaskanlah hatimu itu dari belenggu nafsu. Ya, kalau kamu ingin ibadahmu tenang, bebaskan hatimu. Fakkur raqabah. Jadi artinya apa? Beliau mengambil sebuah kalimat tasbih di sini. Ibnu Arabi. Jadi kata Ibnu Arabi, semua ketenangan jiwa itu ada pada jiwa diri kita sendiri. Kalau diri kita ini masih dikuasai oleh hawa nafsu, muhud ma'thir, maka ketenangan jiwa akan pernah kita ketemukan. Memang berat sekali untuk mendidik jiwa, itu berat sekali, ya. Maka dikatakan dengan akabah, ya, akabah. Fakku falak tahamal akabah. Salah satunya adalah fakku raqabah. Membebaskan jiwa ini dari belenggu nafsu susah. Kita kalau sudah nafsu ngomong seperti ini selalu kita patuhi nafsu. Nafsu ibu ngahai je mangat dengar je mangat nyo necok aju adagop jawab laju adagop. Kenapa? Karena nafsu sudah menuntut kita untuk berbuat seperti itu. Maka oleh karena itu bebaskanlah hatimu itu dari cengkraman nafsu. Sebagaimana budak itu dibebaskan dari cengkraman tuannya. Budak tidak bisa buat apa-apa. Menjak temayang hancur di tempat, ya pegang kebaikan hancur di tempat. Dia harus selalu patuh kepada tuannya. Ketika dia patuh kepada tuannya, tidak dapat apa-apa dia. Ketika jiwa kita patuh kepada nafsu, tidak dapat apa-apa dia. Apa yang tidak dapat apa-apa? Dia ingin dekat dengan Allah, tidak bisa. Dia ingin berbuat sesuatu, tidak bisa. Maka tinggalkanlah hawa nafsu itu, ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kita kembali kemari. Li ayyi yaumin ujjilat. Ya, ini sebuah pertanyaan. Li ayyi yaumin. Kalau ada terjemahan coba dibaca sebentar. Ya. Ada? Oh, tidak ada. Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan? Ya, sudah. Sampai hari kapan ditangguhkan? Ini sebuah pertanyaan, tetapi pertanyaan yang tidak butuh jawaban.
tidak butuh jawaban. Jadi li ayyaumin ujilat, li ayyaumin ujilat, ujilat itu ukhirat. Jadi artinya sampai kapan dia akan bertemu dengan Rasulnya, sampai kapan itu. Maksudnya begini, kalau dia dosanya banyak berarti lama ya. Artinya Pak Rasul itu menjadi saksi simpulan begini, saya sudah memberitahukan, saya sudah begini, dia mendawa-dawa tapi kalau orang tidak masalah dengan Rasulnya, inilah maksudnya li ayyaumin ujilat. Ujilat itu ukhirat. Ada beberapa penafsir mengatakan ukhirat. Ukhirat al-umur, urusan lain itu dipending oleh Allah sampai dia selesai dengan Rasulnya dulu ya. Artinya Pak, ini urusan saya beribadah, saya buat ini, saya buat itu, urusan itu nanti. Artinya Pak, liyaumin ujilat, li ayyaumin ujilat, sampai kapan? Ya, sampai kapan dan untuk apa? Itu banyak sekali tafsirannya, Pak. Jadi ada yang mengatakan ujilat ar-rusul, Pak. Jadi Rasul itu artinya apa? Dipertemukan dengan dia sampai kapan? Satu. Yang kedua, ujilat al-umur, Pak. Urusan dia itu apakah masuk ke dalam surga neraka dipending sebentar sebelum dia ketemu dengan Rasulnya ya. Ini maksudnya li ayyi yaumin ujilat. Dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini apa? Sebuah pertanyaan yang tidak butuh pada jawaban. Anda butuh jawaban ini, Pak. Ini namanya istifham khabari namanya. Jadi istifham khabari adalah sebuah kalimat tanya tapi tidak butuh jawaban. Nanti ada satu lagi istifham insya'i, sebuah kalimat tanya yang butuh kepada jawaban. Ini tidak butuh jawaban, tetapi jawabannya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dijawab oleh Allah. Liyaumil fasl, dia akan berakhir ketemu dengan rasulnya sampai dengan liyaumil fasl, dia dipisah-pisahkan, nanti baru dipisah ya. Dipisah untuk apa? Maka di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan seorang itu yuhasabu munfaridan, dia akan dihisab satu-satu ya, kapal. Jadi artinya apa? Kapan berakhirnya dia ketemu dengan Rasulnya? Setelah dia dipisahkan dengan Rasulnya dan dia dihisab satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Syekh Tantawi. Ada yang mengatakan tidak, bukan dihisab satu-satu, tetapi liyaumil fasl, setelah dikelompok-kelompokkan oleh Allah. Tadi belum dikelompokkan lagi. Tadi dia ketemu dengan Rasulnya mengatakan saya tidak mengenal si fulan ya Allah. Baiknya kau umat lu ni. Tanya ada yang hai Rasul lu umat kan kedih. Nyan. Setelah itu ya, dia kan dengan Rasulnya. Setelah itu baru dikelompokkan oleh Allah. Kelompok satu, ini kelompok dua, ini kelompok ini kelompok ini. Secara garis besar dua kelompok semuanya. Tapi nanti ada beberapa kelompok lagi, Pak. Ada beberapa kelompok lagi. Yang digiring ke dalam neraka saja itu kan satu kelompok besar. Tetapi apabila kita lihat secara detail lagi, ada 70.000 kelompok, sab'ina alfa zimam, 70.000 kelompok. Itu kelompok yang berbuat kejahatan saja. Ini kelompok yang berbuat kebaikan, kelompok yang pertama itu dibagi-bagi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya liyaumil fasl. Yaumil fasl artinya apa? Dikelompok-kelompokkan, kelompok. Tapi secara garis besar dua kelompok. Kelompok yang akan digiring ke dalam neraka, kelompok yang akan digiring ke dalam surga. Yang digiring ke dalam neraka 70.000 kelompok. Kelompok yang digiring ke dalam surga begitu juga. Ada beberapa kelompok-kelompok. Ada yang cepat tanpa hisab, ada yang masuknya agak lambat sedikit, ada yang ditolong oleh anaknya, ada yang diberikan syafaat oleh anaknya. Macam-macam. Yang jelas mereka akan masuk ke dalam surga tapi dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah yang dikatakan dengan yaumul fasl. Kita lanjut ya. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Kamu tahu nggak apa itu yaumul fasl? Jadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di sini dengan wa ma adraka artinya apa? Rasulullah SAW itu tidak tahu sama sekali, Pak. Ini namanya gaya bahasa uslub khitabi namanya. Uslub khitabi, Allah langsung berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh bagaimana? Qul huwallahu ahad, itu berdialog dengan Rasulullah. Qul a'udzu birabbin nas. Wa ma yudrika, apa yang kamu tahu ya Muhammad? Wa ma adraka, kamu tidak tahu ya Muhammad, saya kasih tahu kamu ya Muhammad ya. Ini dialog khitabi namanya. Dialog langsung Allah dengan nabinya. Maka Allah mengatakan lagi kepada Nabi Muhammad SAW, wa ma adraka ma yaumul fasl. Kalau ada seperti itu, ini maknanya apa? Li ta'dhimu sya'an namanya. Artinya hari ketika seorang dipisah-pisahkan itu hari yang sangat berat sekali, sangat berat sekali. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menolong dia lagi.
kecuali ada beberapa orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat, itu pun di dalam kontrolan Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian para syuhada, itu yang diberikan izin oleh Allah. Kemudian para saleh, anak-anak saleh. Kemudian yang kelima, orang-orang mukmin yang tidak bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka diberikan hak syafaat 5 orang ini, 5 kelompok ini, tetapi mereka itu tetap di dalam kontrolan Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang menyemana izin Allah, napu ya aja yang saleh, sehebat apapun anak saleh itu, ingin menolong ayahnya dan ibunya tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ayahnya tidak salat, itu memang tidak bisa sama sekali. Ayahnya tidak salat, ayahnya seorang bakhil, Pak, urung krit bakhil, Pak. Yang keempat, mengolok-olok Al-Quran, Pak. Dia tidak yakin kepada Al-Quran. Yang keempat, tidak yakin kepada hari kebangkitan. Ini 4 orang ini sama sekali tidak bisa diberikan syafaat oleh Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau para syuhada, atau para orang-orang saleh dan orang-orang mukmin, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini namanya litahwil, tahwil ya, atau lita'zim, ta'zimu sya'an. Litahwil itu apa? Litahwil untuk apa istilahnya itu? Litahdid, untuk memberitahukan kalau kiamat itu, kalau hari kebangkitan itu berat sekali. Maka diungkapkan oleh Allah, wa ma adraka ma yaumul fasl. Seperti di ayat lain, Pak. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Tahu nggak kamu apa itu hawiyah, neraka hawiyah? Penggunaan kalimat wa ma adraka ma hiyah adalah ingin memberitahukan, Allah ingin memberitahukan neraka hawiyah itu berat sekali, Pak. Neraka hawiyah itu lebih dahsyat dibandingkan dengan neraka lain. Maka diulang oleh Allah, wa ma adraka ma hiyah. Kamu tahu ya Muhammad? Makanya Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana seringan-ringan neraka itu? Seringan neraka, kata Rasulullah, kalau kamu menggunakan sendal di dalam neraka, otakmu meledak, kata Rasulullah. Udah meledak, Pak. Itu belum yang lain lagi, Pak. Artinya, Pak, itu paling ringan, Pak. Hukuman neraka yang paling ringan adalah seperti itu. Kalau kita lihat dari dari atas itu, yang paling ringan itu itulah Jahannam, ladha, itu makin berat lagi. Jahannam, ladha, sa'ir, Jahannam, ladha, Jahannam, ladha, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Yang hawiyah ini yang paling berat. Maka Allah mengatakan, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kenapa dia paling berat? Karena dipersiapkan untuk orang-orang munafik. Orang munafik yang ketujuh ini. Makanya ketika pembahasan di dalam surah Al-Baqarah, ketika cerita tentang orang mukmin itu 2 ayat, cerita tentang orang kafir 2 ayat, cerita tentang orang munafik lebih daripada 7 ayat diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu beratnya orang munafik itu. Kenapa? Dia salah, dia beribadah, tetapi pekacau gob, ipejeh gob, dia tidak yakin kepada Allah. Itu orang munafik. Sebagaimana yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Itu diulang 10 kali oleh Allah. Coba lihat nanti, Pak. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailun itu ada 2 pendapat. Yang pertama, wailun itu diungkapkan oleh seseorang ketika dia ingin mengatakan celaka. Celaka kamu, itu wailun namanya, Pak. Ya waili, itu celaka saya. Termasuk apa? Ketika 2 malaikat akan mencabut nyawa orang-orang yang berbuat maksiat. Apa kata 2 malaikat ini? Wailak, celaka kamu. Wailak, celaka kamu. Berapa kali diulang-ulang? Celaka kamu. Irji ilan nar. Kembali ke neraka. Keluar kamu, pergi ke neraka, kata 2 malaikat ini, Pak. Menggunakan kalimat wail. 1. Yang kedua, wail itu juga digunakan untuk, dalam hadis Rasulullah, itu untuk lembah yang berada di dalam neraka. Itu wailun namanya. Maka wailun itu bukan nama neraka, beda pegang neraka wail. Hana neraka wail, Pak. Tidak ada neraka wail. Neraka itulah 7, Pak. Sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. 7, neraka itu 7. Wailun itu bukan neraka. Wailun itu lembah di dalam neraka. Jadi kalau ada neraka Jahannam, ada wail, artinya apa? Lembah di neraka.
Artinya lebih parah di lembah dibandingkan di neraka itu. Makanya ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, ittaqu, ittaqu, hati-hatilah kamu. Ya, saya lupa lagi nih, Pak. Wahai sahabatku, takutlah olehmu, kata Rasulullah SAW, sebuah lembah di neraka. Sahabat bertanya, lembah apa itu ya Rasulullah? Lembah yang dipersiapkan, kata Rasulullah, lil qurra'in marra'in, orang pembaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kata Rasulullah SAW, marra'in, ria. Baca Al-Quran bukan karena Allah, menghafal Al-Quran bukan karena Allah, mentadabbur Al-Quran bukan karena Allah, maka siap-siap saja dia akan dimasukkan ke dalam, ittaqu jabbal hasan, takutlah olehmu jabbal hasan. Sahabat bertanya, wa ma jabbul hasan ya Rasulullah? Apa itu jabbal hasan ya Rasulullah? Adalah sebuah lembah di dalam neraka yang dipersiapkan bagi orang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, pentadabbur Al-Quran, yang dia lakukan semuanya ria, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kenapa ayat ini diulang 10 kali? Wailul yauma idzil lil mukadzibin. 10 kali diulang oleh Allah. Kalau tidak percaya coba cek ayat ini, coba kira nanti belum kau. Ini untuk apa 10 kali ini? Litahwil namanya. Yang memang kalau kita ulang-ulang, kalau di dalam ilmu nahwu, Imam Sibawayh mengatakan ini merupakan kalimat pengulangan lafaz namanya. Artinya apa? Takkidul lafzi namanya. Karena takkid itu ada dua. Ada takkid maknawi, ada takkid lafzi. Lafzi, lafaz yang sama diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lafaz yang sama diulang oleh Allah. Artinya apa? Begitu menakutkan sekali orang-orang yang akan diazab oleh Allah karena mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada nikmat Allah. Maka diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak manusia diberikan nikmat tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak diberikan nikmat tapi dia tidak teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Yauma idzin adalah gabungan dua suku kata. Yaumun idza barikal basar. Ya, ini Pak. Maka karena kalimatnya panjang, maka di press menjadi yauma idzin. Dalam Al-Qur'an, di dalam kamus tidak ada yauma idzin, Pak. Dalam kamus itu yaumun idza barikal basar. Yaumun idza khasafal qamar. Maka disingkatkan yauma idzin. Jadi artinya Allah mengatakan celakalah orang ketika kiamat itu, ya. Orang ketika di dunia dulu dia memungkiri hari kebangkitan. Dia tidak yakin kepada hari kiamat. Dia tidak yakin kepada alam barzah. Celakalah mereka. Ya. Jadi artinya waktu itu ketika di padang mahsyar semua pasti yakin, Pak. Mandum yakin, Pak. Masalahnya ketika di dunia yakin apa enggak? Itu masalahnya. Sampai-sampai orang kafir pun ketika di padang mahsyar dia yakin, Pak. Bagaimana yang mengatakan tadi kan? Inna muqinun, kami sudah yakin ya Allah. Kepulang yakin di sini, Pak. Karena kita memang sudah melihat langsung, apa yakin lagi? Yakin itu di sini, Pak. Kita belum melihat tapi sudah yakin. Artinya kita tidak bisa mendeteksi dua malaikat, tapi kita yakin. Kita tidak tahu bagaimana cerita-cerita lalu, bagaimana tentang surga, tapi kita yakin, Pak. Kita yakin. Untuk apa keyakinan setelah kita lihat? Belum yakin. Belum ya, Pak. Tidak ada fungsi iman kalau seperti itu. Ya. Maka diulang oleh Allah, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Maka diulang 10 kali untuk apa? Litahwil. Tahwil itu apa? Tahwil itu gini, sama seperti neraka. Kalimat neraka dalam Al-Quran ada yang menggunakan alif lam. Finnar, annar. Ada neraka yang tidak menggunakan alif lam. Naran talabba. Kenapa tidak annara talabba? Itu apa bedanya? Kalau seandainya menggunakan alif lam, itu ma'ruf. Artinya apa? Seorang berbuat kejahatan, dia dapat murka Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi ketika kalimatnya naran talabba, itu sebuah kalimat ingin menakut-nakuti. Kalau neraka itu pedih sekali, neraka itu menyala-nyala, maka tidak menggunakan alif lam. Ini namanya litahwil namanya. Ini begitu juga. Litahwil, untuk menakut-nakuti manusia. Kalau dia tidak siap nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, rugilah orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedanya kadang-kadang sudah ditakut-takuti ini, meyo dan hana yo sih, alah banena neraka, hana beti, Pak.
Menyuhana beti kakelah biarin saja, fadharhum dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Maka Allah katakan kalau kita sudah mendakwahi seseorang, dia nak mau percaya juga, biarin saja. Ya'kulu, dia makan haram, makan, biarin saja. Yang jelas kita sudah mendakwahi dia. Wa yatamatta'u, dia menggunakan fasilitasku kata Allah. Dia menggunakan ini, biarin saja, dia akan mati juga kata Allah. Mati cinta. Nanti baru dengar keluarnya ada berubah lagi kata Allah. Maka tak usah kita ambil pusing. Kita mendakwahi orang lain, dah pernah ada, kalau dakwah lang kampungnya tiplutun tapi hana urun semayang je, nyampe pengeh-pengeh, biarin saja mereka. Yang jelas kita dakwahi, kita sudah ngomong baik-baik, jangan korupsi, dengan biarin saja. Kau untung bikin aja, hana untung bikin, hana tepu-tepu bikin. Cuma kita beratnya apa? Ketika nanti akan diturunkan azab oleh Allah, kita kena azab, itu masalahnya. Ya. Dia biarin saja, nanti ada yang mengatakan urusan roh yang jib nyolo, yang pegang nyolo betul ke urusannya. Ketika dia azab, dia kena umpaknya, masalah kena umpaknya. Tetapi kalau Allah janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah mendakwahi sesuatu itu, tapi orang itu tidak mendengar, tetap buat maksiat, orang yang mendakwahi tadi tidak kena azab Allah Subhanahu wa taala. Karena azab itu kan ada dua. Ada azab zahir, ada azab batin. Azab zahir bagaimana? Kampung dihancurkan oleh Allah. Dihancur kampung oleh Allah. Diturunkan musibah oleh Allah, diberikan gempa oleh Allah, diberikan banjir oleh Allah. Nanti ada yang lebih parah lagi, azab batin, Pak. Azab batin, Pak, kampung itu keluh kesah semuanya, Pak. Susah. Padahal semuanya ada sama dia, tapi dia susah selalu, Pak. Ini namanya azab batin. Ini yang kita takutkan, Pak. Azab batin, Pak. Fasilitas ada, semua ada sama dia, tetapi ketenangan jiwa ada sama dia. Batinnya susah sekali dia. Nyan mulai dia azab batin ya Allah Subhanahu wa taala. Sampai meninggal dia terus seperti itu, Pak. Kalau dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sial jak kena omah hana berkah, jak ke hana berkah, pegang tutah dak lagu wate, sempit dak lagu, sempit waktu sama dia. Kenapa? Ketika itu sedang diazab batin dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada obat azab batin kecuali kita dekat dengan Allah. Dan wudu dan sembahyang. Kita melakukan sesuatu, maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu gundah kata Rasulullah, ambillah wudu kata Rasulullah. Saya kalau gundah ambil wudu dan saya salat sunat 2 rakaat. Satu. Yang kedua, kalau kamu gundah dan susah, bersedekahlah kamu. Sedekahlah kamu. Mungkin saja dengan orang-orang yang kamu sedekahkan itu dia berdoa untukmu. Mungkin dengan doa itulah kamu bisa tenang kembali jiwa. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. 5 menit lagi, Pak. Kita ambil waktu 5 menit lagi. Alam nuhlikil awwalin. Ya, nih Pak. Ini ayat 16, Pak. Kalau ada terjemahan, Pak. Coba dibacakan sebentar. Ya. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Ya, ini maksudnya begini. Ini hamzah ini istifham, ini namanya istifham takriri namanya. Arti takriri apa? Manusia sudah tahu, cuma diulang-ulang oleh Allah. Manusia tahu kalau dulu ada kaum yang dihancurkan oleh Allah. Mana buktinya? Para peneliti itu dia teliti. Betul rupanya. Ada kaum-kaum terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kaum Ad hancur, kaum Samud hancur. Mereka tahu. Sampai orang-orang barat yang tidak yakin kepada Al-Quran juga dia yakin dengan penelitian ini, Pak. Kalau ada kaum yang sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini namanya istifham litakrir namanya. Makna takrir, manusia tahu bukan tidak tahu. Bukannya hana lun debu lun hana. Tidak ada sejarah kan, artinya kalau sejarah itu kalau sudah ramai orang sudah mutawatir. Sudah mutawatir. Ketika begini, nanti ada yang belum pernah ke Ka'bah, ya, ipegah ada cerita kau Pak, urung dari haji ipegah ada, hai Ka'bah pedak, warna hitam pedak, yang Yohana TV loh, oh bina. Wala urung lain, hai Ka'bahnya pedak, ya, di sudutnya ada Hajar Aswad, oh bina. Pulang lagi orang lain, Pak. Cerita ini menjadi cerita mutawatir. Arti mutawatir apa? Sudah kuat cerita ini. Tiba-tiba iwo tidro urung ya pengen, hai Ka'bahnya segitiga, hana beti. Oh segitiga rotin tidro yang pegah urung lain segi 4 udah enggak, kumpul selagi kumpul. Roh yang pegah segitiga hana beti. Iwo lah urung lain, hai Ka'bahnya bulat, hana beti. Yan, Pak. Kenapa? Cerita sudah mutawatir. Begitu juga sejarah. Sejarah dulu itu sudah menjadi sejarah mutawatir. Tidak ada yang tidak tahu cerita kaum Ad dan kaum Samud. Walaupun ceritanya itu direkayasa kembali, orang tidak percaya. Oh nyo, kaum Ad tidak percaya. Kenapa? Karena ceritanya sudah mutawatir. Maka Allah mengatakan dengan alam nuhlikil awwalin, dengan kepala kalian. Coba kalian teliti kata Allah. Apakah betul cerita itu kata Allah? Kalian tahu semua kata Allah. Orang dulu itu orang hebat-hebat, saya matikan juga mereka. Ada nggak yang hidup sampai sekarang? Tidak ada kata Allah. Fir'aun hebat sekali, mana kehebatan Fir'aun sekarang? Tak ada lagi, mana le? Kanggo mandum, Karun katanya hebat dengan harta, mana dia sekarang kata Allah? Tak ada lagi kata Allah.
maka adalah menjadi itibar bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian juga nanti meninggal dunia, ini namanya litakrir. Saya rasa cukup sekian. Ya? Oh, nak kaji. Oh, berarti menyuruh nak kaji baik pertanyaan ni. Ya, jadi kita cukup ya, enggak usah pertanyaan lagi ya. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.